Kalau bicara tentang masa lalu, itu anak-anak desa itu banyak sekali permainan. Enggak seperti sekarang. Artinya anak bermainnya gadget. Tapi kalau dulu enggak. Jadi permainan-permainan anak di zaman dahulu itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi itu adalah ruang belajar, laboratorium sosial, tempat melatih karakter, sekaligus cermin kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Jadi pembentukan karakter itu tidak hanya dilakukan di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan, tapi bermain pun itu juga mengandung nilai-nilai karakter, tanggung jawab gitu. Jadi bukan hanya sekedar bermain untuk mencari hiburan, tapi tanpa terasa mereka sedang dibentuk karakternya. Contohnya engklek. Engklek itu biasanya tanah digambari pakai kotak-kotak begitu. Terus si anak berjalan menggunakan satu kaki, meloncat-loncat begitu. Ini bukan hanya sekedar permainan, tapi melatih ketangkasan, kedisiplinan. Jadi kotak berapa yang harus dilempari gaconya itu, gitu ya. Terus juga keseimbangan, karena orang melompat dengan satu kaki itu ya, kalau tidak imbang ya nggak bisa. Biasanya engklek ini dilakukan di halaman rumah. Jadi tanahnya digambari kotak-kotak gitu, menggunakan kayu atau menggunakan kreweng gitu. Itu permainannya memang terlihat sederhana, tapi dibaliknya tersimpan nilai-nilai yang penting. Bagaimana anak berusaha mengendalikan keseimbangannya, menghitung langkah gitu. Jadi pola aku mencolot sakmene nanti terlalu jauh. Juga melatih konsentrasi ketika melempar gaconya itu. Konsentrasi, waktunya di kotak nomor 3 kok masuknya di kotak nomor 2 ya mati dia. Apalagi kalau keluar dari kotaan itu. Jadi ada nilai-nilai kedisiplinan, aturan. Tidak boleh menginjak garis. Begini. Itu engklek. Ada lagi bak sodor. Ini sebuah kerja tim. Jadi dibagi kotak-kotak begitu, satu kotak satu anak, yang satu berusaha finish di ujung kotak, yang lain menjaga, kan begitu ya. Ini ya permainan beregu di mana satu kelompok itu menjadi penjaga garis, yang kelompok lain berusaha menembus garis, menembus pertahanan ini. Nah, ini bagaimana anak bekerja sama dengan timnya, kan begitu ya. Siapa yang menjadi penjaga depan, siapa yang maju mundur, sodore sopo, kan begitu. Siapa yang bagian mengecoh. Jadi dalam kehidupan nyata, anak-anak belajar bahwa keberhasilan itu tidak bisa diraih sendirian. Jadi harus ada kerja tim. Nah, dalam kerja tim itu dibutuhkan komunikasi, kepercayaan, kecepatan mengambil keputusan. Pokok penjaganya lengah, dia lari. Lebih membaca ruang dia. Iya, ke depan, ke samping, dan begitu. Sementara ini beradu strategi, saling mengecoh begitu. Dan ini makanya walaupun saling mengecoh, tapi muatan sportivitas itu tetap dijunjung tinggi. Ada lagi dulu itu bentengan. Ini juga permainan tim ini. Bentengan. Biasanya 2 tempat, 2 pohon. Siapa yang bisa menyentuh pohon atau tempat itu, kedudukannya itu kalah.
namanya benteng. Jadi ini juga bagaimana anak-anak ini mengatur strategi, Nggih. keberanian. Keberanian. Jadi dia berjalan Nggih. menjauh dari bentengnya, sehingga ketika nanti dia dikejar harus kembali, karena kalau dikejar kena dia menjadi tawanan musuh. Nggih. Dengan begitu. Jadi bagaimana permainan ini mengajarkan anak-anak untuk keberanian dan bertanggung jawab atas langkah yang dia ambil. Kalau dia berani mengambil langkah seperti itu, ya dia harus berani bertanggung jawab ketika nanti dia dikejar oleh Nggih. si lawan itu. Gitu. Jadi nggak peduli laki-laki, nggak peduli perempuan, semua bermain bersama ini. Nggih, Pak Din. Beradu strategi kan begitu ya. Nah, kalau permainan-permainan yang tidak dilakukan dengan fisik ya ada, contohnya dakon. Oh iya, nah. Ini dakon. Luku batok niku pula. Ya, kalau dakon ini lebih ke menghitung ya, matematika dasar. Jadi dia mengambil biji, disebarkan, nanti habis sampai di mana, kalau bisa ngambil ya ngambil kan begitu. Terus esensinya itu dikumpulkan di lumbung. Nggih, lumbung. Dan begitu. Artinya bagaimana orang hidup itu mampu ngelumpukne itu di lumbungnya itu. Itu kesabaran, terus berpikir tentang masa depan. Karena lumbung itu simbol dari kemenangan. Orang Jawa itu juga ngelumbung padi, lumbung pangan. Nah, ini sejak kecil anak-anak Jawa itu diajarkan bahwa kalau kau ingin menang, kau harus mengisi dengan banyak lumbung. Kalau lumbungmu sedikit maka kamu kalah. Gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar permainan. Jadi ada nilai-nilai yang akan diajarkan, mana yang harus diambil dulu, mana yang tidak harus diambil, bagaimana dia menyebarkan harta lawan. Jadi itu kan ada misalnya lubang depannya banyak, bagaimana dia bisa mengambil lubang yang banyak itu sehingga menguntungkan di Dirinya aja. lumbung dia kan begitu. Artinya bahwa bagaimana dalam hidup itu anak-anak Jawa diajarkan untuk beradu strategi secara individu. Nggih. Karena dakon itu juga tidak tim, itu individu pada hakikatnya. Dan masih banyak lagi permainan-permainan tradisional yang ya mungkin suatu saat nanti kita bahas juga, tapi itu hanya mewakili dari beberapa permainan tradisional yang syarat akan karakter dan muatan kehidupan.